Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Penjelasan King Ruo mengenai ritual pemurnian darah dan hubungannya dengan kekuatan jiwa, membuat Yin Bei semakin yakin untuk memurnikan kekuatan darahnya. Saudara, aku sudah yakin ingin ritual pemurnian darah ini. Apakah saudara dapat membantu? King Ruo menganggukkan kepalanya. Sekarang pun aku dapat melakukannya, tapi apakah saudara sudah yakin? Karena, apapun yang kita lakukan pasti memiliki dampak yang secara langsung akan mempengaruhi diri kita sendiri dan orang lain, jawab King Ruo. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Saudara Ruo, segala tindakan selalu ada sebab akibat, dan aku sudah siap dengan hal itu, ucapnya dengan serius. Baiklah, aku akan melakukannya dengan menggunakan kekuatan darahku, ucap King Ruo. Baik saudara, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Yin Bei dengan penuh semangat. Cukup lemahkan kekuatan darah saudara, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan. Baiklah, ucap Yin Bei, lalu mengedarkan teknik rahasia yang dimiliki oleh klan Yin, dan secara perlahan melemahkan kekuatan darahnya. Di hadapan King Ruo, sus, muncul 3 bentuk mantra formasi, yaitu formasi perisai jiwa yang berbentuk cakram berwarna putih polos, formasi tubuh abadi berbentuk cakram keemasan, dan formasi jiwa petir yang berbentuk cakram berwarna biru kehitaman. Ketiga cakram mantra formasi tersebut dengan perlahan mulai menyatu, lalu membentuk bola keemasan yang mengambang dengan kekuatan petir yang berderak-derak. Saudara, ucap King Ruo meminta Yin Bei memasuki bola emas yang terus berdengung tersebut. Baik, ucapnya dengan penuh semangat. Setelah Yin Bei memasuki bola emas tersebut, King Ruo lalu menembakkan kekuatan darah Shen Luo pada bola tersebut. Sus, kekuatan darah itu langsung memasuki bola emas. Saudara Bei, bicarakan kekuatan darahku memasuki tubuhmu, dan serap secara perlahan, ucap King Ruo. Baik, ucapnya dengan serius. Di dalam bola emas, Yun Bei yang menerima kekuatan darah emas Shen Luo, tampak begitu terkejut, karena sebelumnya mengira King Ruo akan memberikan kekuatan darah emas Shen Guo Shiling, yang lebih sesuai dengan keahliannya sebagai pelatih mantra formasi. Pasti saudara Ruo memiliki alasan, batinnya. Pada saat Yin Bei sedang berpikir, tiba-tiba kekuatan darah Shen Luo yang telah memasuki tubuhnya itu langsung melahap kekuatan darah Yin-nya dengan ekstrim. Uye. Rintihnya kesakitan, dengan tubuh seperti tersambar petir. Saudara Bei, tetap lindungi jiwa saudara, ucap King Ruo berbicara dari luar mantra formasi bola emas. Baik saudara, ucapnya sambil menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Di luar bola emas, King Ruo berdiri dengan tenang, sambil mengawasi dan menjaga segel mantra formasi tersebut. Di tempat lain, sosok Yin Gang terus bergerak meninggalkan danau hitam menuju puncak Nanyin dengan perasaan gembira. Aku benar-benar tidak menyangka, jika saudara Bei memiliki saudara seperguruan yang begitu luar biasa. Dengan pulihnya saudara Bei dan dukungan penuh yang diberikan oleh Tuan King Ruo, semoga rencana ini berjalan dengan lancar, batinnya. Pada saat Yin Gang terus bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba 3 sosok yang merupakan tetua pelindung klan mendekatinya. Sosok itu muncul di hadapannya. Pangeran Gang, kebetulan sekali, ucap tetua pemimpin kelompok berbasa-basi. Tetua, ada apa? Tanya Yin Gang dengan tenang. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan, jawab tetua tersebut dengan santai. Silakan, ucap Yin Gang dengan tenang. Tapi pangeran, akan lebih baik jika pembicaraan ini dilakukan di tempat yang nyaman, bagaimana? Yin Gang menggelengkan kepalanya. Tetua, bukankah tempat ini dan tempat lain itu sama? Tapi pangeran,
ini sangat rahasia. Ucapnya sambil membuat segel tangan, lalu menyegel kawasan itu. Maaf pangeran, kami harus memastikan pembicaraan ini tidak diketahui oleh pihak lain, ucap pemimpin kelompok memberi alasan. Baik, ucap Yin Gang dengan tenang. Setelah memastikan tempat itu telah tersegel, pemimpin kelompok tersebut lalu mengeluarkan rantai besi hitam. Pangeran Gang, mengapa kamu bisa naif seperti ini? Sambil tertawa santai, membuat Yin Gang yang sebelumnya tampak tenang langsung mengambil sikap siaga. Kalian, ucapnya dengan tatapan penuh kemarahan. Pangeran Gang, jika saja kamu bukan putra patriark, mungkin kamu sudah tinggal nama, ucap seorang tetua sambil bergerak membentuk formasi serangan. Hah, jika saja aku tidak merasa berdosa untuk membunuh orang tuanku sendiri, mungkin aku sudah membinasakannya. Dan kalian para pelindung klan yang seharusnya melindungi Gunung Langit Yin ini, adalah orang buta dan bodoh. Ucap Yin Gang, yang tidak menyangka jika ketiga sosok itu berniat menculiknya. Kamu, apakah kalian tidak terima dikatakan sebagai orang buta dan bodoh? Kalian dapat melihat tapi mata hati kalian yang buta. Bagaimana bisa kalian masih berdiri di belakang seorang pembunuh yang kejam itu? Ucap Yin Gang dengan kemarahan menyala, sambil mengedarkan kekuatan puncaknya untuk melakukan perlawanan. Pangeran Gang, kamulah yang buta, yang tidak bisa melihat tujuan utama patriark. Seorang tetua berbicara dengan suara meninggi. Pangeran Gang, jangan melakukan perlawanan yang sia-sia, mari kita selesaikan masalah ini. Kalian yang memaksa, jika kalian tidak ingin melihatku melakukan perlawanan, maka tinggalkan aku, ucap Yin Gang, yang kini telah mengeluarkan 3 bilah pedang terbang hitam, pusaka tingkat tinggi yang dimilikinya. Saudara, tidak ada pilihan. Semakin cepat kita melakukannya, maka semakin cepat urusan ini selesai, ucap salah satu tetua sambil melepaskan tembakan rantai besi hitam pada Yin Gang. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat tembakan rantai besi hitam itu beradu dengan pedang terbang hitam milik Yin Gang yang langsung memotong rantai hitam tersebut. Benar-benar ahli senjata. Tebasan pedang terbangnya langsung memotong rantai besi hitamku, ucap tetua tersebut sambil melepaskan serangan tapak dan bergerak mundur. Senjata kalian hanyalah rongsokan sampah. Ucap Yin Gang bergerak terbang, menghindari serangan para tetua tersebut sambil melepaskan tembakan ketiga bilah pedang terbangnya. Swus, swus. Pedang terbang itu bergerak menyerang para tetua tersebut dengan cepat. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema, menggetarkan kawasan yang telah tersegel itu dengan hebat. Benar-benar ahli senjata, tapi kami bukan orang bodoh yang pergi berperang tanpa membawa senjata, ucap para tetua tersebut sambil menyeringai. Sus, sus, ketiga sosok itu bergerak menghindar, lalu menyerang Yin Gang dari 3 arah berbeda. Sekarang, ucap pemimpin kelompok sambil melepaskan tembakan bola angin, yang langsung diikuti oleh 2 tetua lainnya. Sus, sus, tebasan pedang terbang seperti menebas ruang hampa, namun bola angin tersebut berhasil menghantam tubuh Yin Gang. Duar, sosoknya terlempar dengan keras, namun disambut oleh bola angin lainnya yang langsung membuat tubuhnya seperti menghantam dinding raksasa. Serangan bola angin apa ini? Ucap Yin Gang terkejut, saat perisai yang melindungi tubuhnya langsung diretakkan oleh bola angin tersebut. Ah, ucapnya kesakitan dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya, dan kembali terlempar. Duar, duar. Tembakan bola angin itu terus bermunculan menghantam tubuh Yin Gang, yang kini sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan ketiga bilah pedang terbangnya. Ah, uye. Rintihnya kesakitan dengan armor yang telah hancur dengan tubuh yang kini sudah bersimbah darah. Senjata kami memang rongsokan sampah, tapi tidak dengan bola angin kami, ucap pemimpin kelompok sambil tertawa penuh dengan kemenangan. Menatap Yin Gang yang hampir berhasil mereka lumpuhkan. Membanggakan bola angin sampah. Sungguh memalukan, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul, menampar bola-bola angin itu dan menghancurkannya. Tuan King Ruo, ucap Yin Gang dengan gembira. Pangeran, pulihkan dirimu, ucap King Ruo dengan santai.
Bagaimana bisa, ucap para tetua tersebut, menatap kemunculan King Ruo dengan heran. Sangat kuat, dia bahkan bisa melewati segel mantra formasi yang telah kita buat, ucap salah satu tetua menatap King Ruo dengan tajam. Benar, dia bahkan mampu menghancurkan bola angin pemecah besi, tapi ini sangat aneh, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Saudara benar, aku bahkan tidak merasakan tingkat kekuatannya. Apakah dia sudah berada di tahap abadi? Pangeran Gang, siapa mereka? Tanya King Ruo tanpa menghiraukan para tetua pelindung klan yang menatapnya dengan tajam tersebut. Tuan, mereka adalah para tetua pelindung klan yang sebelumnya ingin menangkapku, jawab Yin Gang menjelaskan. Baik, aku mengerti. Lalu apakah pangeran punya saran? Tanya King Ruo dengan santai, sambil menatap ketiga tetua yang menatapnya dengan tajam. Maksud Tuan? Tanya Yin Gang yang sedang memulihkan dirinya dengan heran. Apa yang ingin pangeran lakukan pada mereka? Apakah aku harus membunuhnya atau bagaimana? Jawab King Ruo dengan santai. Tuan, sebaiknya kita tangkap saja, ucap Yin Gang. Baiklah, ucap King Ruo dengan tenang. Kalian, tampar diri kalian 100 kali, lalu hancurkan tingkat kultivasi kalian hingga ke tingkat kultivator spiritual, ucap King Ruo. Dengan santai. Tidak tahu diri, jangan kira dapat menghancurkan bola angin pemecah besi membuatmu merasa berhak memberi perintah pada kami, ucap tetua pemimpin kelompok tersebut dengan kesal. Baiklah, karena kalian tidak mau melakukannya sendiri, maka aku yang akan melakukannya, ucap King Ruo sambil bergerak. Sosoknya melesat dengan cepat, menyerang para tetua yang sudah bersiap tersebut. Saudara, ternyata dia masih berada di tingkat semi-abadi. Selain itu, dia juga seorang diri. Lemahkan kekuatannya, ucap pemimpin kelompok memberi perintah, saat merasakan tingkat kekuatan King Ruo yang mengedar saat melakukan serangan. Serangan tapak hitam dan serangan bola angin bermunculan, menyerang sosok King Ruo dengan bertubi-tubi. Duar. Serangan tapak dan serangan bola angin yang dilepaskan oleh ketiga tetua tersebut hancur terkena tamparan King Ruo. Masih menggunakan serangan yang sama, apakah kalian bercanda? Ucap King Ruo sambil terus bergerak menghampiri salah satu tetua dan menghalau serangannya. Ternyata dia benar-benar sosok yang sangat kuat. Saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menatap King Ruo yang terus bergerak mendekatinya. Serangan bola angin penghancur besi kita benar-benar dibuat tidak berguna, ucap tetua lain dengan wajah panik. Serang dengan pukulan tapak Yin secara bersama-sama, ucap pemimpin kelompok. Baik, sambil bergerak, mengepung King Ruo dari 3 arah yang berbeda. 3 tapak hitam raksasa yang melepaskan aura dingin, muncul dari 3 sisi yang berbeda, mengepung King Ruo bersamaan dengan munculnya rantai besi hitam yang ikut bergerak menyerang King Ruo. Ternyata semi-abadi tingkat 9 tahap puncak benar-benar lemah, ucap King Ruo sambil bergerak dan meninju tapak hitam raksasa tersebut. Duar. Ledakan dahsyat mengguncang tempat itu dengan keras, bersamaan dengan terlemparnya sosok salah satu tetua yang terkena serangan balik dari serangan tapak yang dilepaskannya. Rintihnya kesakitan sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sosok King Ruo tiba-tiba muncul di hadapan tetua tersebut dan menamparnya dengan keras. Plak, suara tamparan itu bergema dengan keras, mengejutkan 2 tetua lainnya yang segera bergerak meninggalkan tempat itu. Tuan, mereka ingin pergi, ucap Yin Gang mengingatkan. Biar saja, ucap King Ruo sambil menampar tetua yang kini berada di bawah penindasannya. Plak, tamparan keras itu terus bergema, bersama dengan sosoknya yang terlempar ke berbagai arah. Tuan, tolong hentikan Tuan. Memohon sambil melindungi wajahnya. Ini belum 100 kali, ucap King Ruo sambil terus menampar tanpa belas kasihan. Plak, tamparan keras itu bergema, mengubah bentuk wajah tetua tersebut. Rintihnya kesakitan dengan darah segar yang kini telah mengucur dari mulutnya di tempat lain. Kedua tetua yang hendak meninggalkan tempat itu,
tiba-tiba terpental setelah menabrak perisai transparan yang telah menyegel tempat itu. Oh tidak, kita telah terkurung. Tapi bagaimana kita melakukannya, ucap salah satu tetua panik. Saudara, terus serang. Sambil melepaskan pukulan tapak, duar, duar. Ledakan dahsyat bergema menggetarkan perisai transparan tersebut dengan hebat tanpa merusaknya sedikit pun. Oh tidak, ini sangat kuat, ucap salah satu tetua dengan wajah panik. Sus, tombak besi hitam muncul, lalu kembali menyerang perisai transparan tersebut. Di tempat lain, tetua yang berada di bawah penindasan King Ruo kini tidak ubahnya seperti boneka kayu, yang hanya bisa menerima pukulan tanpa dapat melakukan perlawanan sedikit pun. Tuan, hentikan Tuan. Memohon, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Ini belum 100 kali, jawab King Ruo sambil menampar sosok tersebut dengan keras. Di tempat lain, Yin Gang yang melihat bagaimana King Ruo melawan ketiga tetua serta tindakan Mia menyiksa tetua tersebut membuatnya bergidik ngeri. Sangat kuat dan begitu kejam, batinnya menatap King Ruo yang terus menampar tetua tersebut tanpa menghiraukan dua tetua lainnya, yang berusaha kabur dari tempat itu. Setelah selesai menampar tetua tersebut, King Ruo lalu meminta sosok yang tidak berdaya itu menghancurkan tingkat kultivasinya. Lakukan sekarang juga. Jika aku yang melakukannya, maka aku akan menghilangkannya, ucap King Ruo dengan tenang sambil bergerak pergi menghampiri kedua tetua yang sedang berusaha menghancurkan perisai pertahanan transparan. Baik, Tuan, bajingan. Siapa yang percaya kata-katamu? Membantin menatap King Ruo dengan kesal, lalu mengedarkan kekuatannya. Sung, udara bergetar bersama dengan ledakan aura kekacauan yang mengedar dari tubuhnya dengan ekstrem. Tuan, ucap Yin Gan panik, menatap King Ruo yang hendak menghajar dua tetua lainnya. Hais, tidak tahu diri, ucap King Ruo sambil bergerak menghampiri tetua tersebut. Anak muda, mari kita mati bersama, ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak. Naif, jika ingin mati, mati saja sendiri. Sambil membuat segel tangan, cakram emas raksasa muncul dari kehampaan, memecah diri menjadi jutaan cakram kecil lainnya, lalu membentuk bola emas raksasa, mengurung tetua tersebut. Siapa kamu? Ucap tetua tersebut dengan panik. Mati saja sendiri, ucap King Ruo sambil menyegel bola cakram emas itu. Ah, keparat, teriaknya tetua tersebut bersamaan dengan ledakan dahsyat yang menggetarkan bola emas tersebut. Membuat kedua tetua lainnya yang sedang berusaha menghancurkan perisai transparan yang menyegel tempat itu menghentikan tindakannya. Sen Guo Shiling, ucapnya terbata dengan mulut ternganga. Tuan, kami menyerah, ucap tetua lainnya dengan wajah pucat pasi. Menyerah? Apakah tidak terlambat? Ucap King Ruo dengan santai sambil menghampiri tetua tersebut. Tuan, kami, menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan ragu. Tuan, bagaimana ini? Ucap Yin Gang yang telah selesai memulihkan diri dan menghampiri King Ruo. Sepertinya tidak ada pilihan, ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatannya. Trar, suara petir bergema tanpa menampakkan wujudnya menggelegar. Pepetir tanpa warna, ucap kedua tetua itu saling berpandangan dengan panik, lalu bergerak pergi, namun tiba-tiba ledakan dahsyat bergema. Duar, ledakan keras itu melempar salah satu tetua dengan tombak petir yang menancap pada punggungnya. Matilah kau, ucap King Ruo. Duar, tombak petir itu meledakkan tubuh tetua tersebut menjadi kabut darah, membuat Yin Gang yang berada di belakangnya ternganga. Sangat kuat dan begitu mengerikan. Semi abadi tingkat puncak benar-benar dibuat tidak berdaya. Membatin dengan jantung berdetak dengan cepat. Di tempat lain, salah satu tetua yang telah kehilangan harapan menggunakan kesempatan itu untuk mengedarkan kekuatan puncaknya. Udara bergetar bersamaan dengan munculnya ledakan aura kekacauan. Tuan King Ruo, ucap Yin Gang panik. Tenanglah, ucap King Ruo, sambil menggerakkan tangannya. Treng, suara petir bergema bersamaan dengan terlemparnya sosok tetua tersebut. Uye, teriaknya kesakitan dengan tombak petir menancap pada punggungnya.
sambil terus mengedarkan kekuatan puncaknya untuk menuntaskan teknik penghancur jiwa. Matilah kau, ucap King Ruo sambil mengepalkan tangannya. Duar, tombak petir itu meledakkan tubuh tetua tersebut tanpa sisa, membuat Yin Gang yang sebelumnya begitu panik tertegun. Pangeran Gang, pergi, ucap King Ruo mengejutkannya. Baik tuan, ucapnya tergagap sambil bergerak pergi, namun tiba-tiba berhenti saat melihat King Ruo yang masih berada di tempat itu. Pangeran, pergilah, aku akan menyusul, ucapnya sambil melepaskan ribuan cakra memas, menghapus semua jejak aura pertempuran yang ada di tempat itu. Baik tuan, sambil bergerak, meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Gang pergi, King Ruo terus bekerja, menghapus jejak aura kekuatan petir dan segel cakra emas langit Ling dari tempat itu. Setelah memastikan tidak ada jejak aura yang tersisa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak, menyusul Yin Gang yang telah mendahuluinya, bersamaan dengan munculnya 5 aura yang sangat kuat bergerak mendekati tempat itu. Sosoknya berhenti dengan cepat, hingga akhirnya melihat sosok Yin Gang yang terus bergerak menjauh dari tempat itu. Tuan, ucap Yin Gang dengan tergagap, sambil bergerak di sisi King Ruo. Pangeran, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, untuk mengalihkan perhatian mereka, sebaiknya kita kembali ke puncak Si Yin dulu, ucapnya sambil terus bergerak mengikuti King Ruo yang mengubah arah pergerakannya menuju danau es hitam. Sebaiknya pangeran kembali ke puncak Nan Yin saja, ucap King Ruo. Tapi tuan, ucapnya ragu. Pangeran, aku yakin para tetua pelindung klan akan mencari Anda di sana, ucap King Ruo dengan serius. Tapi tuan, bagaimana dengan pengalihan? Tanya Yin Gang dengan serius. Pangeran, kita tidak perlu membuat pengalihan, karena hal itu akan membenarkan tuduhan mereka pada kubu kita. Yang perlu pangeran lakukan saat ini adalah berada di puncak Nan Yin, dan menunggu mereka di sana, jawab King Ruo. Baik tuan, aku mengerti, ucapnya lalu bergerak menuju puncak Nan Yin. Setelah Yin Gang pergi, King Ruo lalu bergerak menuju danau es hitam. Di tempat terjadinya pertempuran, Yin Zanxize dan 5 tetua lainnya tiba di tempat itu, melihat tempat yang porak-poranda itu dengan heran. Aneh, mengapa pertempuran ini tidak menyisakan jejak aura sedikitpun, ucap Yin Zanxize sambil terus memeriksa tempat itu dengan heran. Setelah memeriksa tempat itu berulang kali, Yin Zanxize dan rombongannya masih tidak menemukan jejak aura asing di tempat itu. Bergerak menuju puncak Nan Yin, ucap Yin Zanxize tiba-tiba dengan serius. Tapi saudara, apakah ini tidak akan memperkeruh suasana? Seorang tetua menanggapi, Saudara Yao Cheng, kita telah kehilangan 3 saudara, bahkan tanpa jejak dan aku ingin memastikan hal ini saja, ucap Yin Zanxize dengan serius. Tapi saudara, bagaimana jika mereka menanggapi kedatangan kita sebagai tuduhan, dan ini akan menjadi masalah lagi, ucap Yin Yao Cheng sambil menggelengkan kepalanya, membuat Yin Zanxize terdiam. Jika demikian, saudara bersama yang lain lakukan pemeriksaan di tempat ini. Aku dan saudara Lin akan pergi ke puncak Nan Yin, ucap Zanxize bersikeras lalu membawa Yin Lin bergerak meninggalkan tempat itu, membuat Yin Yao Cheng dan 2 tetua lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Semoga tindakan saudara Zanxize tidak memperkeruh suasana, ucapnya sambil bergerak menyelidiki tempat yang begitu kacau tersebut. Di tempat lain, King Ruo yang sebelumnya terus bergerak menuju danau es hitam, akhirnya tiba di tempat itu, lalu kembali menemui Yin Bei yang masih berada di dasar danau. Sosoknya muncul di dalam bola emas transparan, mendapati segel mantra formasi pemurni darah yang menyegel Yin Bei telah hancur. Saudara Bei, ucap King Ruo dengan wajah khawatir. Saudara Ruo, lihatlah, aku hanya perlu memulihkan diri, ucapnya dengan tenang. King Ruo yang sebelumnya begitu terkejut dengan situasi tersebut, memeriksa sosok Yin Bei dengan seksama. Ternyata berhasil, batinnya saat melihat kekuatan darah emasnya bekerja pada tubuh Yin Bei dengan baik. Saudara Ruo, apa yang terjadi sebelumnya? Tanya Yin Bei, memecah keheningan itu.
Tetua pelindung klan, jawab King Ruo dengan tenang. Maksud saudara, mereka ingin menculik Pangeran Yingang. Sebelumnya aku ingin menginterogasi mereka, tetapi salah satu dari mereka tiba-tiba menggunakan teknik penghancur jiwa, sehingga aku membunuh mereka semua, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu bagaimana dengan Yingang? Sebelumnya hampir dilumpuhkan, namun saat ini telah kembali ke puncak Nanyin, jawab King Ruo menjelaskan dengan detail. Syukurlah, ucap Yin Bei menanggapi. Saudara, pulihkan dirimu. Aku akan berjaga, ucap King Ruo. Baiklah. Sambil berjaga di tempat itu, King Ruo lalu mengirim pesan jiwa pada Maotang dan rombongannya, menjelaskan situasi yang ada di Gunung Langit Yin dengan detail. Di tempat lain, puncak Nanyin, sosok Yingang memasuki perisai perlindungan puncak Nanyin, lalu terus bergerak menuju istana utama. Pangeran, ucap Yin Xiaolong dengan wajah khawatir, menatap kemunculan Yingang dengan pakaian yang bersimbah darah. Tetua, tenanglah. Aku baik-baik saja, aku yakin sebentar lagi para pelindung klan akan mendatangi kita. Tahan mereka sebentar, aku ingin mengganti pakaian dulu, ucapnya sambil berlalu. Baik pangeran, lalu bergerak, meninggalkan aula istana. Setelah Yin Xiaolong pergi, Yingang lalu bergegas menuju kediamannya. Di tempat lain, sosok Yin Zanxize dan Yin Lin terus bergerak menuju puncak Nanyin. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di langit puncak Nanyin. Sosoknya berhenti di balik perisai perlindungan. Sosok Yin Xiaolong muncul di dalam perisai, menatap kehadiran Yin Zanxize dan Yin Lin dengan tajam. Zanxize, ucapnya dengan nada dingin. Xiaolong, aku datang tanpa pasukan, jadi pahami hal itu. Sebelumnya kalian telah menuduh kami, bahkan ingin menyerang tempat ini, apakah kami percaya dengan kata-katamu itu? Dengan kemarahan menyala, Xiaolong, aku hanya ingin bertemu dengan Pangeran Yingang, jadi jangan membuat masalah ini menjadi rumit. Kalianlah yang membuat masalah ini menjadi rumit. Jadi pergilah, kehadiran kalian kami tolak, ucap Yin Xiaolong dengan tegas sambil memanggil pasukannya dan bersiap. Ratusan prajurit elit puncak Nanyin dengan senjata lengkap muncul di belakang Yin Xiaolong. Xiaolong, apakah seperti ini cara kalian menerima tamu? Zanxize, sudah aku katakan sebelumnya bahwa kami menolak kalian, jadi tinggalkan tempat ini, ucap Yin Xiaolong dengan tegas. Pada saat perdebatan itu sedang berlangsung, sosok Yingang tiba-tiba muncul di tempat itu, menatap kehadiran Yin Zanxize dengan tenang. Tetua Zanxize, pergilah. Puncak Nanyin tidak menerima siapapun. Jadi pahami hal itu. Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak pergi, maka jangan salahkan kami, ucapnya dengan tenang. Tapi pangeran, kami. 1, ucap Yingang mulai menghitung. Pangeran, aku hanya. 2, ucapnya kembali melanjutkan hitungannya, membuat wajah Yin Zanxize begitu masam. Tunggu patriark berhasil naik tingkat, kalian semua akan menanggung akibatnya, sambil bergegas meninggalkan tempat itu. Jika ingin mati, datanglah. Tapi jika ingin hidup, menjauhlah dari tempat ini. Zanxize, mulai hari ini 7 km dari puncak Zuyin dan Xiyin akan menjadi wilayah terlarang. Siapapun yang memasuki batas wilayah yang telah kami tentukan, maka konsekuensinya adalah mati, ucap Yingang dengan keras, membuat Yin Zanxize dan Yin Lin mempercepat pergerakannya. Bajingan, mereka semakin berani, ucap Yin Lin dengan kesal. Saudara, terus bergerak, mereka ada di belakang, ucap Yin Zanxize dengan wajah khawatir saat merasakan ratusan aura prajurit puncak Nanyin bergerak di belakang mereka. Ratusan tombak hitam melesat menyerang mereka. Bajingan, teriak Yin Zanxize dengan kesal sambil membuat perisai pertahanan. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat ratusan tombak hitam itu menghantam perisai besi es hitam yang melindungi tubuhnya. Saudara Lin, biarkan serangan tombak mereka mendorong kita,
ucap Yin Zanshi sambil memperbaiki perisai pertahanannya yang langsung rusak oleh serangan tombak besi hitam tersebut. Baiklah, ucap Yin Lin. Duar, duar. Ledakan keras itu terus mendorong mereka menjauh dari wilayah terlarang yang telah ditentukan oleh Yin Gang sebelumnya. Ah, Yin Gang keparat, teriak Yin Zanshi dengan kesal. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema, menggetarkan kawasan perbatasan, melempar sosok Yin Zanshi dan Yin Lin dengan ekstrim, mengejutkan Yin Yaocheng dan rombongannya yang masih berada di kawasan tersebut. Sus, sus. Mereka bertiga bergerak mendekati suara ledakan. Pada saat mendekati pusat ledakan, tiba-tiba mereka melihat Yin Zanshi dan Yin Lin terlempar dengan ekstrim, dan dikejar oleh ratusan prajurit elit puncak Nanyin. Saudara, pergi! Teriak Yin Zanshi sambil terus bergerak dengan tubuh bersimbah darah. Sus, sus, sosok mereka keluar dari batas wilayah yang telah disebutkan oleh Yin Gang sebelumnya. Bajingan, ucap Yin Zanshi dengan nafas tersengal, mengusap darah segar dari bibirnya, menatap ratusan prajurit puncak Nanyin yang berhenti bergerak 80 meter dari tempat mereka berada. Saudara Lin, ucap salah satu tetua sambil menolong Yin Lin yang juga dengan tubuh bersimbah darah dan hampir kehabisan tenaga. Yin Gang keparat, ucapnya mengumpat sambil memulihkan diri. Saudara Zanshi, Saudara Lin, apa yang terjadi? Tanya Yin Yaocheng dengan penasaran. Yin Gang sialan. Dia baru saja mengeluarkan perintah untuk membunuh siapapun yang memasuki kawasan terlarang yang telah mereka tetapkan. Jawab Yin Zanshi menjelaskan dengan rinci, membuat Yin Yaocheng dan rombongannya ternganga. Ternyata mereka benar-benar sudah siap untuk berperang, ucap Yin Yaocheng dengan serius. Tentu saja. Mereka pasti mengandalkan Yin Bei sialan itu, ucap Yin Lin dengan kesal. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yin Yaocheng. Kembali ke puncak Zuyin, kita akan melaporkan hal ini pada yang lain, jawab Yin Zanshi dengan kesal sambil menatap ratusan prajurit puncak Nanyin yang bersiaga di tempat mereka. Xiaolong, hari pembalasan akan tiba. Ingat itu, ucap Yin Zanshi menatap Yin Xiaolong yang berada di tengah pasukan itu dengan penuh kebencian. Jika memang ingin bertarung, mari kita lakukan sekarang. Bukankah hari ini besok atau lusa itu sama saja? Jawab Yin Xiaolong dengan santai, membuat Yin Zanshi semakin kesal. Hah, tunggu saja hari itu tiba. Aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Sambil bergerak pergi. Lihatlah, pengecut memang seperti itu. Meludah lalu pergi. Zanshi, aku akan menunggu saat kau kembali. Ucap Yin Xiaolong meninggikan suaranya memprovokasi. Tetua benar, aku juga ingin melihat tetua yang mengaku sebagai pelindung klan itu menjilat ludahnya sendiri, ucap seorang prajurit menanggapi. Saudara, jangan terprovokasi. Jika kita kembali, kita tidak akan bisa pergi lagi, ucap Yin Yaocheng sambil menarik Yin Zanshi yang telah kehilangan kesabarannya. Xiaolong keparat, membatin murka, sambil bergerak pergi. Setelah Yin Zanshi dan rombongannya pergi, Yin Xiaolong lalu meminta pasukannya untuk mengawasi wilayah perbatasan itu, sedangkan dirinya bergerak kembali menuju puncak Nanyin untuk menemui Yin Gang serta mengumpulkan para tetua tingkat tinggi. Di Danau Es Hitam, 1 jam kemudian, Yin Bei akhirnya selesai memulihkan diri. Saudara, ucapnya membuka mata, menatap King Ruo yang berada di hadapannya dengan gembira. Saudara Bei, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang. Saudara Ruo, terima kasih. Kekuatan darah emas Shen Luo ini benar-benar luar biasa. Ucapnya dengan penuh semangat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kekuatan petir yang luar biasa dan selalu ingin mendominasi memang lebih efektif digunakan untuk memurnikan kekuatan darah. Akan berbeda jika sebelumnya aku menggunakan kekuatan darah Shen Guo Shiling, mungkin proses itu akan memerlukan waktu yang cukup lama, ucap King Ruo menjelaskan alasannya yang tidak menggunakan kekuatan darah ahli mantra formasi tersebut. Saudara Ruo, terima kasih, ucapnya dengan tulus, sambil berdiri dari tempat duduknya. Ini benar-benar luar biasa,
ucapnya sambil merasakan kekuatan yang begitu berbeda dari tubuhnya, yang kini benar-benar telah menyatu dengan kekuatan jiwanya. Saudara Bei, sepertinya kita harus segera meninggalkan tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Saudara Ruo benar, mari kita pergi ke puncak Nanyin, ucapnya sambil membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Baiklah, ucap King Ruo dengan santai. Sus, sus. Sosok mereka berdua membias, lalu lenyap dari tempat itu. Aula istana puncak Suyin. Yin Gujian, Yin Baohu dan rombongannya sedang melakukan pembicaraan serius, dikejutkan dengan kedatangan Yin Zanshize dan rombongannya, yang memasuki aula istana gerbang dengan wajah masam. Saudara, kebetulan sekali kalian datang, ucap Yin Gujian sambil mempersilakan Yin Zanshize dan rombongannya menempati kursi yang tersedia dengan ramah. Saudara Zanshize, bicaralah, ucap Yin Baohu dengan tenang. Saudara, kami gagal, ucapnya pelan, melaporkan hasil pekerjaan mereka yang tidak dapat menemukan pembunuh ketiga tetua pelindung klan, yang telah lenyap di kawasan perbatasan puncak Suyin dengan Nanyin. Itu artinya kita akan bekerja lebih keras lagi, ucap Yin Baohu menanggapi dengan wajah serius. Saudara benar, namun masalahnya kini semakin rumit, karena Yin Gang baru saja mengeluarkan perintah untuk membunuh siapapun yang mendekati puncak Xiyin dan Nanyin, ucapnya memberikan laporan mengenai peristiwa yang baru saja mereka alami dengan rinci, membuat Yin Baohu serta semua orang yang ada di dalam ruangan begitu murka. Bajingan, bocah itu benar-benar keterlaluan, ucap mereka satu persatu menggerutu dan mengumpat dengan wajah kesal. Lalu bagaimana dengan puncak Dongyin? Apakah mereka sudah mengetahui hal ini? Tanya Yin Gujian. Yin Zanshize menggelengkan kepalanya. Mengenai hal itu, aku benar-benar tidak tahu, namun aku berharap puncak Dongyin juga mengalami hal yang kami rasakan sebelumnya, sehingga dengan demikian kita dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk menghasut mereka menghancurkan puncak Nanyin, ucapnya dengan kemarahan menyala. Saudara Zanshize benar, ucap beberapa tetua menanggapi. Yin Zanshize menganggukkan kepalanya, karena dengan kekuatan kita saat ini, melawan mereka adalah hal yang sangat tidak mungkin, ucapnya sambil meraih minuman yang telah disiapkan oleh pelayan, dan menyesapnya dengan perlahan. Perintah tersebut membuat situasi semakin tidak terkendali, lalu bagaimana kita mencari Trisula kegelapan? Tanya Yin Lin dengan serius. Yin Baohu menganggukkan kepalanya. Saudara, sebelumnya kami memang sedang membahas masalah itu. Sambil mengarahkan pandangannya Yin Gujian. Saudara Lin, aku dan saudara yang lainnya telah memutuskan untuk membunuh pencuri tersebut, namun dengan risiko kita akan kehilangan Trisula tersebut dan tingkat kultivasiku. Selain itu, kami juga sepakat jika pencuri itu adalah salah satu dari orang-orang kita, baik itu putra atau putri kita, maka kita harus menerima konsekuensinya. Saudara Zanshize, apa pendapat saudara mengenai keputusan ini? Tanya Yin Gujian dengan serius. Yin Zanshize dan rombongannya yang baru tiba, menganggukkan kepalanya. Jika saudara yang lain setuju maka aku juga demikian, lagi pula kita memang harus membunuh pencuri tersebut. Aku tidak peduli, apakah itu putra atau putri kita. Mereka harus mati. Hanya saja, bagaimana dengan saudara, ucapnya sambil menatap Yin Gujian dengan wajah serius. Yin Gujian menganggukkan kepalanya. Saudara, segala sesuatu pasti memiliki risiko, dan aku sudah memutuskan hal itu, karena semua orang telah setuju, maka aku akan melakukannya, berharap pencuri tersebut masih berada di Gunung Langit Yin. Dengan demikian, kita masih memiliki kesempatan mencari cincin penyimpanannya. Lalu bagaimana dengan persiapan pengawasan ini? Tanya Yin Zanshize. Saudara, kami telah menyebarkan pasukan di seluruh puncak Zuyin serta tempat yang masih dapat kita lewati dengan bebas, karena pada saat segel ini diaktifkan, pencuri tersebut pasti akan keluar dari tempat persembunyiannya, jawab Yin Gujian menjelaskan. Baik, mengenai tindakan Yin Gang, apa yang harus kita lakukan? Ucap Yin Zanshize dengan wajah serius.
Menurutku, untuk saat ini sebisa mungkin kita tidak membuat masalah dengan mereka, jawab Yin Baohu menanggapi. Aku rasa juga demikian, ucap Yin Gujian menanggapi, membuat ruangan itu menjadi hening. Sepertinya kita telah sepakat untuk tidak menginjakkan kaki di kawasan yang telah ditentukan oleh Yin Gang. Dengan begitu kita tidak memantik api peperangan, ucap Yin Baohu dengan wajah kesalnya. Sepertinya demikian, ucap tetua yang lain menanggapi. Setelah memastikan tidak ada hal lain yang ingin dibicarakan, Yin Gujian lalu membuat segel tangan, mengaktifkan teknik penghancur rantai iblis kecil, untuk membunuh sosok yang telah dia tandai dengan segel rantai iblis kecil sebelumnya. Sus, kilatan cahaya kehitaman keluar dari dalam aula istana, bergerak menuju kawasan terlarang perbatasan puncak Zuyin dengan Menyin, membuat ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Lembah puncak Xiyin dan Nanyin. Sus, dua kilatan cahaya bergerak meninggalkan tempat itu, sambil bercerita dengan tenang. Saudara Ruo, setelah perang besar ini selesai, dan jika aku masih hidup, aku akan meninggalkan Gunung Langit Yin ini, ucap Yin Bei dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sepertinya memang seperti itu, karena kekuatan darah saudara kini sudah tidak bisa bekerja sama dengan tempat ini, ucap King Ruo menanggapi. Selain itu, sudah saatnya aku menikmati kebebasan ini, ucapnya yang ingin menjelajahi daratan ilahi. Saudara Bei, ucap King Ruo tiba-tiba berhenti sambil mengeluarkan pedang Sue Luo. Saudara Ruo, ini adalah pedang Sue Luo. Mereka yang memiliki pedang ini adalah para pelayanku dan saudaraku, ucap King Ruo menjelaskan, supaya orang-orangnya tidak berurusan dengan Yin Bei. Terima kasih, saudara, sambil meraih pedang tersebut dan menyimpannya. Pada saat mereka akan bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Yin Bei melihat kilatan cahaya bergerak ke arah mereka. Saudara Ruo, ucap Yin Bei bergerak menghentikan kilatan cahaya kehitaman yang sepertinya mengejar sosok King Ruo. Sus, kilatan cahaya kehitaman itu menembus tubuhnya. Apa, ucapnya terkejut, menatap kilatan cahaya itu yang terus bergerak mengejar King Ruo. Biarkan saja, ucap King Ruo membuat Yin Bei begitu heran. Tapi saudara, ucapnya ragu menatap King Ruo yang bergerak pergi menghindari kilatan cahaya itu. Saudara, aku akan segera kembali, ucapnya bergerak pergi. Sus, kilatan cahaya terus bergerak mengejarnya. Baiklah, ucapnya lalu menunggu di tempat itu. Di tempat lain, sus, sosok King Ruo yang terus bergerak meninggalkan kawasan terlarang itu, tiba-tiba merasakan puluhan aura berhenti bergerak dan menjauh dari kawasan terlarang itu. Sepertinya seseorang mengawasi pergerakan cahaya segel tersebut, batinnya sambil bergerak menuju aura tersebut. Dari jauh, puluhan prajurit elit puncak Zuyin yang ditugaskan untuk mengawasi keberadaan jejak segel rantai iblis kecil itu, tiba-tiba menghentikan pergerakannya saat melihat kilatan cahaya itu memasuki lembah terlarang milik kubu puncak selatan tersebut. Sialan, pencuri itu ternyata berada di kawasan terlarang Gunung Xiyin. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Itu artinya pencuri itu memang berasal dari puncak Nanyin. Sebaiknya segera laporkan hal ini pada tetua. Baik, namun pada saat mereka akan melaporkan hal itu, tiba-tiba pemimpin kelompok melihat kilatan cahaya kehitaman yang kembali muncul, bergerak menjauh dari mereka namun keluar dari wilayah terlarang dengan cepat. Saudara, lihat, duar. Ledakan dahsyat bergema dengan cipratan darah memenuhi tempat itu, membuat puluhan prajurit itu langsung bergerak melepaskan jaring hitam untuk menyelamatkan bagian tubuhnya yang masih utuh untuk mengenali sosok itu. Sus, potongan kepala, tangan dan kaki yang masih tersisa, terjatuh pada jaring hitam. Sialan, ini adalah prajurit puncak Dongyin, ucap pemimpin pasukan yang ternyata mengenali wajah sosok itu dengan geram. Maksud saudara, ini adalah Mangtu, salah satu pelayan Dilu, cucu tetua Jue, jawab pemimpin pasukan itu menjelaskan. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya prajurit lain. Sebagian tetap berada di tempat ini, lakukan pencarian pada cincin penyimpanannya,
dan aku akan menemui para tetua sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Baik saudara, di atas langit, di balik perisai ilusi. King Ruo yang sebelumnya dengan sengaja melempar Yin Mangtu dari dalam dunia jiwa, menatap puluhan prajurit itu dengan tersenyum santai, lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak pergi. Di tempat lain, Yin Bei yang sedang menunggu di tempatnya, dikejutkan dengan ledakan dahsyat tersebut. Apakah saudara Ruo? Batinnya hendak bergerak menuju suara ledakan. Namun pada saat dirinya akan bergerak pergi, tiba-tiba, sosok King Ruo kembali muncul di hadapannya. Saudara Ruo, ucapnya menatap King Ruo dengan heran. Seseorang telah mengaktifkan segel rantai iblis kecil, ucapnya, membuat Yin Bei semakin penasaran. Maksud saudara, menatap King Ruo dengan heran. Saudara Bei, segel rantai iblis kecil selain dapat digunakan untuk menandai seseorang, juga dapat diaktifkan untuk membunuh orang yang telah ditandai. Namun hal itu memerlukan pengorbanan yang lebih tinggi, karena sang penyegel harus mengorbankan tingkat kultivasinya, ucap King Ruo menjelaskan. Lalu segel sebelumnya, saudara, sebelumnya aku telah ditandai oleh Gujian, namun segel itu telah aku pindahkan pada Yin Mangtu, pelayan Yin Dilu, sosok yang juga aku gunakan untuk memindahkan segel rantai iblis kecil dari tubuh saudara sebelumnya, jawab King Ruo menjelaskan. Jadi tindakan saudara sebelumnya? Tanya Yin Bei dengan penasaran. Saudara, kebetulan sekali tadi aku bertemu dengan prajurit dari puncak Zuyin, dan aku membiarkan Yin Mangtu terbunuh di depan mereka, jawab King Ruo yang menjelaskan tindakannya untuk menghasut kubu timur dengan kubu puncak utama, membuat Yin Bei tersenyum kecil. Aku mengerti, Gujian yang malang. Ide saudara untuk menghasut kubu Zuyin dengan Dong Yin benar-benar luar biasa. Ucapnya sambil terus bergerak dengan santai. Ini hanya kebetulan saja, karena aku juga tidak sengaja menawan Yi Dilu dan pelayannya, ucap King Ruo sambil terus bergerak mengikuti Yin Bei dengan tenang. Di puncak Nanyin, aula istana utama yang biasanya begitu sepi kini tampak ramai. Satu persatu para tetua tingkat tinggi yang berasal dari puncak Nanyin dan Si Yin terus berdatangan memasuki tempat itu. Di atas kursi kehormatan, duduk Yin Gang, putra ketiga Yin Kuan yang menjadi wakil dan tangan kanan Yin Bei pemimpin puncak Nanyin, menatap kehadiran para tetua tingkat tinggi itu dengan ramah, sambil mempersilahkan mereka menempati kursi yang tersedia. Semakin lama ruangan itu semakin ramai, hingga akhirnya semua tetua yang berasal dari puncak Nanyin dan puncak Si Yin berada di dalam ruangan itu. Setelah memastikan semua tetua dari kedua puncak telah datang, Yin Gang dengan tenang lalu memulai pertemuan tersebut. Para tetua, maaf telah mengumpulkan kalian mendadak seperti ini, karena ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ucapnya. Dengan serius, silakan pangeran, ucap Yin Xiaolong menanggapi. Baik. Ada kabar buruk dan kabar baik, jadi kabar apa yang ingin para tetua dengar terlebih dahulu? Kabar buruk dulu, jawab para tetua itu menanggapi. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Baik, kita mulai dengan kabar buruk. Para tetua, perang besar akan segera tiba, jadi kita harus segera mempersiapkan pasukan, ucapnya dengan serius. Pangeran, kami semua sudah menduga hal itu, karena hilangnya Trisula kegelapan pasti akan berujung pada perang besar, ucap para tetua itu menanggapi. Informasi yang disampaikan oleh Yin Gang membuat para tetua yang ada di dalam ruangan itu benar-benar tidak bisa menahan diri dari rasa penasaran. Pangeran Gang, jika kami boleh tahu, dari mana saudara seperguruan Pangeran Bei tersebut? Tanya Yin Xiaolong dengan wajah penasaran. Namun belum sempat Yin Gang menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba udara di dalam ruangan itu bergetar. Sosok Yin Bei dan King Ruo muncul di hadapan mereka. Pangeran, ucap semua orang, sambil berlutut dengan hormat, menatap sosok King Ruo yang berada di sisi Yin Bei dengan penasaran. Tetua sekalian, bangunlah, ucap Yin Bei dengan ramah dan hormat. Terima kasih, Pangeran. Sambil berdiri dan menempati kursinya masing-masing,
dengan mata yang tertuju pada King Ruo. Saudara Bei, Tuan Ruo, ucap Yin Gang mempersilakan mereka menempati kursi utama dan kursi kehormatan. Terima kasih Pangeran, ucap King Ruo dengan ramah dan hormat. Kehadiran Yin Bei dan King Ruo membuat ruangan itu menjadi senyap. Namun kebahagiaan tampak terpancar dari wajah mereka, terutama setelah mereka memastikan bahwa Yin Bei ternyata benar-benar telah pulih, terlebih lagi dengan kehadiran King Ruo yang sebelumnya begitu membuat mereka penasaran. Para tetua, kebetulan sekali Saudara Bei dan Tuan Ruo sudah datang, maka pembicaraan ini sudah dapat kita mulai, ucap Yin Gang, membuka pembicaraan itu dengan tenang. Baik Pangeran, ucap semua orang dengan hormat. Baik, Saudara Bei, ucap Yin Gang mempersilakan Yin Bei untuk membuka pertemuan itu. Para tetua, kita langsung saja membahas pertemuan penting ini, namun sebelum itu, aku ingin memperkenalkan saudara seperguruanku. Saudara Ruo, ucap Yin Bei mempersilakan King Ruo memperkenalkan diri. Terima kasih saudara. Sambil berdiri, lalu memperkenalkan dirinya. Para tetua, aku King Ruo, saudara seperguruan Yin Bei, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Beberapa tetua tampak begitu bersemangat, namun sebagian dari mereka ada juga menunjukkan wajah tidak suka, termasuk Yin Xiaolong, membuat Yin Bei dan Yin Gang tampak tidak senang. Setelah memperkenalkan dirinya, King Ruo lalu duduk kembali, sambil memperhatikan reaksi dari para tetua yang menolak kehadirannya. Saudara Ruo, ucap Yin Bei dengan perasaan tidak nyaman. Saudara Bei, aku maklum, karena bukan kali ini saja kehadiranku ditolak, tetapi hampir di setiap tempat di kawasan gerbang es hitam ini, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi Saudara Ruo, tindakan mereka ini sama saja menolak kehadiranku, ucapnya sambil menatap para tetua yang ada di dalam ruangan itu dengan tajam. Saudara Bei, aku yakin mereka tidak bermaksud demikian, ucap King Ruo menanggapi. Yin Bei yang terlanjur kesal itu menggelengkan kepalanya berkali-kali, menatap para tetua yang kini terdiam menundukkan kepalanya. Aku ingin tahu alasan kalian yang tidak senang dengan kehadiran saudaraku, namun perlu kalian ketahui, tanpa bantuannya mungkin aku sudah membusuk dan mati, ucapnya dengan keras, membuat para tetua itu terdiam tanpa berani mengangkat kepalanya. Pak Pangeran, kami tidak bermaksud demikian, tapi bukankah menerima seseorang dari klan King adalah hal yang terlarang, ucap Yin Xiaolong berbicara. Yin Bei menggelengkan kepala. Apakah kalian masih mau mematuhi dan memegang aturan yang tidak masuk akal itu? Shen Guoshi Yisheng mati karena kekonyolannya, lalu kalian memupuk kebencian dalam hati untuk membenci mereka yang bahkan tidak memiliki hubungan langsung dengan kematian konyol itu. Pertanyaan sederhana, apakah Saudara Ruo memilih dilahirkan di klan King? Sepertinya para tetua harus banyak-banyak melakukan misi di luar, supaya lebih mengerti bagaimana rumitnya aturan kehidupan, ucapnya membuat Yin Xiaolong seperti tertampar. Suasana yang sebelumnya dipenuhi dengan aura kebahagiaan dan semangat, kini menjadi tegang dan hening, karena nama yang disandang oleh King Ruo ternyata menjadi masalah. King Ruo yang merasa kehadirannya menjadi masalah mencoba meluruskan masalah itu, namun tiba-tiba suara King Ling memintanya untuk kembali ke dalam dunia jiwa. King Ruo menghembuskan nafas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Saudara Bei, silakan bicarakan hal ini dengan baik-baik dan aku akan menunggu konfirmasi dari saudara. Jika saudara memang perlu bantuan, kabari saja aku, dan apabila tidak, beri aku kepastian, karena aku juga tidak ingin berlama-lama di wilayah gerbang es hitam, ucapnya berbicara melalui telepati dengan tenang. Lalu apa yang akan saudara lakukan? Tanya Yin Bei dengan serius, menatap King Ruo yang ingin pergi dari tempat itu. Ada pekerjaan yang ingin aku selesaikan, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi saudara, ucapnya ragu dengan wajah bersalah. Saudara Bei, segala sesuatu harus dibicarakan, apalagi ini menyangkut keputusan orang banyak. Selesaikan saja masalah ini, aku akan menunggu kabar saudara, ucap King Ruo dengan tenang. Baik saudara, terima kasih, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan hormat,
Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya lenyap dari dalam ruangan tanpa meninggalkan jejak aura sedikit pun. Kalian telah mempermalukannya dan mempermalukan diriku. Sungguh keterlaluan. Jika kalian tidak menerima keberadaannya, tidak bisakah kalian menghormatiku? Tindakan King Ruo dan kata-kata Yin Bei membuat Yin Xiaolong dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu salah tingkah. Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening, karena Yin Bei juga ikut terdiam tanpa berbicara sepatah kata pun. Saudara Xiaolong, bicaralah. Kita harus memberi alasan. Jangan membuat pangeran semakin kesal, ucap seorang tetua berbicara melalui telepati. Tapi saudara, aku juga tidak berani, ucap Yin Xiaolong menanggapi. Pangeran, tindakan kami benar-benar sudah di luar batas dan kami mohon maaf. Bukannya kami tidak bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh Tuan King Ruo, tapi ini murni demi kebaikan kita, karena kami tidak ingin urusan klan kita ini melibatkan orang lain, terlebih lagi dari klan King, karena kami yakin hal ini akan membawa masalah yang lebih besar lagi, terutama klan kuno lainnya yang tidak menyukai keberadaan mereka, ucap Yin Xiaolong berbicara, memecah keheningan itu. Yin Bei menghempaskan nafas panjang, menatap para tetua yang ada di dalam ruangan itu dengan sedih. Para tetua, aku juga minta maaf karena telah membawa orang lain ke istana terlarang ini, tetapi bagiku, saudara King Ruo adalah saudaraku. Dia adalah saudara seperguruanku yang bahkan dengan rela memberikan kekuatan darahnya untuk menolongku. Sama seperti aku menghormati kalian, demikian juga aku menghormatinya. Dia adalah orang yang berjasa dalam hidupku, yang membuatku sekarang bisa berdiri di tempat ini. Namun aku begitu heran, bagaimana kalian yang sudah berada di ujung tanduk masih memegang hal yang begitu prinsip, padahal orang di luar sana, satu pun tidak ada yang peduli dengan nasib kalian, ucap Yin Bei pelan. Yin Xiaolong dan rombongannya yang tidak memiliki alasan untuk dapat menyanggah pernyataan tersebut hanya bisa terdiam. Pangeran Bei benar, kami terlalu gegabah, ucap seorang tetua berbicara. Tetua Senkai, kita harus dapat melihat situasi ini dengan jelas. Jangankan orang luar, Puncak Suyin dan Puncak Dongyin yang masih satu darah dengan kita saja saat ini sedang mencari cara dan kesempatan untuk membinasakan kita. Perlu para tetua ketahui, saudara Ruo datang ke tempat ini bukan atas nama klan King, tetapi sebagai Tuan Muda Gunung Suci Pingxie, saudara seperguruanku, ucap Yin Bei menjelaskan, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terngagah. Tuan Muda Gunung Suci Pingxie, tapi bagaimana mungkin, ucap para tetua tersebut bergumam dan saling berpandangan, seolah meragukan penjelasan Yin Bei. Shen Guoshi Shen Huo dikabarkan telah lama menghilang, tetapi bukan berarti mereka lenyap. Di puncak utama Gunung Langit Pingxie, masih ada anggota klan yang tersisa dan saudara King Ruo adalah satu-satunya murid mereka. Apakah para tetua tahu bagaimana aku mendapatkan keabadian ini? Itu semua karena jasa Gunung Langit Pingxie, ucap Yin Bei dengan serius. Yin Senkai, Yin Xiaolong dan rombongannya terdiam, menggelengkan kepalanya pelan. Jika dia adalah satu-satunya murid klan Shen Guoshi Shen Huo, lalu bagaimana dengan pasukan bantuan, ucap Yin Xiaolong, sambil mengarahkan pandangannya pada Yin Gang. Para tetua, pasukan bantuan yang datang itu tidak berasal dari Gunung Suci Pingxie, tetapi dari klan Jin atas nama penguasa muda hutan gelap, ucap Yin Gang, membuat tempat itu menjadi gempar. Pangeran Bei, ini, ucap para tetua itu keberatan karena tidak mengerti dengan penjelasan tersebut. Tetua, pasukan bantuan yang dimaksud memang berasal dari klan Jin, tetapi mereka datang atas permintaan saudara King Ruo dengan statusnya sebagai penguasa muda hutan gelap, ucap Yin Bei menjelaskan, membuat ruangan yang sebelumnya hening kini menjadi hidup kembali, terutama para tetua yang begitu khawatir dengan penjelasan tersebut. Klan King, tetapi memiliki status penguasa muda hutan gelap, bahkan bekerja sama dengan klan Jin. Tetua, usia mengajarkan kita untuk menjadi bijak, terutama untuk bersikap baik pada siapapun. Saudara King Ruo sebenarnya adalah orang yang begitu menakutkan dengan latar belakang yang begitu mengerikan.
Jika bukan karena statusnya sebagai saudara seperguruanku, mungkin aku berlutut di hadapannya. Mengenai klan Jin, apakah kalian pikir Jin Kong adalah orang yang lemah? Dia juga sudah berada di tahap abadi tetapi patuh dan hormat pada saudara King Ruo, ucapnya dengan tegas, membuat suasana di dalam ruangan itu kembali menjadi hening. Pangeran, kami minta maaf. Kami benar-benar bodoh, ucap Yin Xiaolong dengan perasaan bersalah. Kalian telah menolak bantuannya, ucap Yin Bei pelan. Aku harap Tuan King Ruo dapat memahami hal ini dan tidak menarik bantuannya, ucap Yin Gang, menimpali. Semoga saja demikian, ucap Yin Bei pelan, membuat tempat itu kembali hening. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.